Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar. Saya merupakan mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa semester 7 dan saya merupakan salah satu peserta aktif di dalam pembelajaran Camp Celeres 2024 ini. Di video ini saya akan mendemokan atau mempresentasikan hasil dari kerja final proyek saya di Camp Celeres 2024, yang mana saya telah mengerjakan aplikasi website berupa CV Maker yang bernama Kopi. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Kopi ini merupakan singkatan dari Karajo Pintar, yang merupakan kata dari bahasa Jambi dan juga Indonesia, yang mana artinya adalah kerja pintar. Nah, dikatakan kerja pintar karena website ini membuat CV dengan simple, cepat dan juga efisien, dan memotong dalam tanda kutip proses-proses yang panjang dan juga lama untuk membuat CV. Nah, di website ini benefit yang akan didapat adalah mudah digunakan, cukup isi informasi dan tambahkan pengalaman kerja, kemudian ada pendidikan terakhir juga dan juga prestasi seperti itu kalau ada, dan juga langsung siap pakai ya, di mana website ini menyederhanakan proses pembuatan CV supaya lebih cepat dalam melamar kerja. Setelah itu gratis dan tanpa ribet. Website ini dapat digunakan secara gratis oleh Anda semua tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Nah, hasil akhir yang ingin kita peroleh dalam pembuatan CV di website ini adalah seperti ini, yang mana ini adalah sampel CV saya yang telah saya buat kemarin, yang mana di sini ada nama, tentang, kemudian pendidikan terakhir, pengalaman kerja, keahlian, dan juga pelatihan. Nah, sampel-sampel CV ini sebelumnya saya telah lihat di berbagai sumber bahwasannya ya memang terdapat pendidikan terakhir, pengalaman kerja, dan juga keahlian, serta pelatihan, yang mana itu merupakan jadi masukan saya dalam membuat field apa-apa saja yang dapat saya tampilkan di dalam CV ini, seperti itu. Nah, kemudian langsung saja kita ke entitas relational diagram atau IRD dari website Karajo Pintar ini, yang mana IRD Karajo Pintar ini terdiri dari 6 entitas, yaitu terdapat entitas user, pendidikan terakhir, kemudian pelatihan, keahlian, prestasi kerja, dan juga pengalaman kerja. Nah, entitas-entitas beserta atributnya ini merepresentasikan dari kolom tabel-tabel yang ada di database, seperti tabel user, tabel prestasi kerja, tabel pengalaman kerja, pendidikan terakhir, hingga keahlian. Nah, kemudian atribut-atribut dari entitas ini merepresentasikan juga dari kolom-kolom di dalam tabel tersebut, seperti ada kolom nama, nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada nama, nomor telepon, kemudian alamat, tentang, dan sebagainya. Kemudian entitas pengalaman kerja juga terdapat atribut yang berupa lokasi, jabatan, detail, dan sebagainya. Nah, di database, di tabelnya juga terdapat tabel pengalaman kerja dan atribut-atribut yang sesuai dengan entitas relational diagram tadi, seperti itu. Kemudian ada prestasi kerja, yang mana atributnya adalah prestasi dan juga tahun. Prestasi kerja ada prestasi dan juga tahun ya di sini. Kemudian ada keahlian dan juga tingkat. Ada keahlian dan juga tingkat. Setelah itu ada pelatihan, yang mana atributnya adalah pelatihan tahun mulai dan tahun selesai. Di sini pelatihan tahun mulai dan tahun selesai. Kemudian ada pendidikan terakhir, yang mana atributnya adalah institusi, jurusan, tahun mulai, dan tahun selesai. Di sini adalah pendidikan terakhir, atributnya institusi, jurusan, tahun mulai, dan tahun selesai. Nah, seperti itulah representasi entitas relational diagram, entitas beserta atributnya terhadap tabel-tabel di dalam database ini, seperti nama tabelnya dan juga kolom yang disediakan. Kemudian kita akan membahas mengenai hubungan dari entitas di dalam IRD Kopi ini
seperti diketahui bahwasannya kita mengunjungi website CV pastinya untuk membuat CV. Nah, oleh karena itu entitas user hadir sebagai entitas tunggal yang mana ia memiliki atribut nama, nomor telepon, alamat, kemudian tentang, foto profil, email, password, kemudian ada juga OTP kalau misalnya reset password ya, dan juga OTP code yang merupakan lanjutan dari proses OTP tersebut. Kemudian di sini ada role yang mana ia sebagai apa di dalam website tersebut, apakah admin ataukah user. Kemudian entitas user ini berhubungan dengan entitas-entitas lain, seperti entitas user dengan pengalaman kerja. Hubungannya adalah memiliki, yang mana di sini atributnya adalah ID user dari user ya. Kemudian ID pengalaman kerja dari entitas pengalaman kerja. Nah, entitas user dengan entitas pengalaman kerja memiliki kardinalitas one to many yang artinya seorang user dapat memiliki banyak pengalaman kerja. Seperti itu. Nah, di dalam pengalaman kerja pun di sini terdapat lokasi di mana user tersebut bekerja, jabatannya sebagai apa, dan juga detail kerjanya seperti apa. Kemudian ada tahun mulainya kapan dan juga tahun selesainya kapan, seperti itu. Kemudian entitas user juga memiliki hubungan dengan entitas keahlian, yang mana di sini kardinalitasnya adalah one to many, yang artinya satu user memiliki banyak keahlian. Kemudian user di sini juga dapat mengikuti berbagai pelatihan. Nah, di sini di dalam entitas pelatihan terdapat pelatihan yang mana isinya pelatihan apa yang ia kerjakan atau pelatihan apa yang ia ikuti maksudnya. Kemudian tahun mulainya kapan dan tahun selesainya juga kapan. Seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran satu entitas user yang mengikuti banyak pelatihan. Kemudian masih berhubungan dengan entitas user, yang mana di sini saya menghadirkan entitas pendidikan terakhir yang berguna untuk mengetahui pendidikan terakhir apa yang telah diikuti oleh si user tersebut. Nah, di sini saya telah menganalisis sebelumnya bahwasannya pendidikan terakhir berarti hanya satu pendidikan saja yang paling terakhir yang dapat kita masukkan ke dalam CV. Seperti itu. Dan saya telah menganalisis juga bahwasannya kardinalitas yang cocok menurut saya adalah 1:1. Dikarenakan di sini juga menyesuaikan dengan kebutuhannya ya. Karena pendidikan terakhir adalah pendidikan yang paling terakhir. Kalau misalnya dua pendidikan terakhir mungkin itu kurang pas ya kalau menurut saya seperti itu. Nah, oleh karenanya di sini kardinalitas yang cocok antara entitas user dengan entitas pendidikan terakhir adalah satu user memiliki satu pendidikan terakhir. Entah itu pendidikannya S3, S2, S1 ataupun pendidikan SMA, SMK sederajat seperti itu. Dan juga pendidikan terakhir ini memiliki atribut ID pendidikan terakhir, institusi. Institusi maksudnya adalah tempat kita bersekolah dulu di mana, seperti itu, atau universitas mana gitu yang kita ikuti atau yang kita pernah belajar di dalamnya. Kemudian ada jurusan apa, ataukah apakah jurusan multimedia, jurusan teknologi, dan lain sebagainya macam. Kemudian tahun mulainya kapan dan juga tahun selesainya juga kapan, seperti itu. Kemudian ada satu lagi entitas pengalaman kerja yang berhubungan dengan entitas prestasi kerja. Karena logikanya kita bekerja dan juga kita mendapatkan prestasi kerja. Oleh karenanya, entitas dari pengalaman kerja ini berhubungan dengan entitas prestasi kerja dengan kardinalitas one to many, yang artinya satu pengalaman kerja bisa memiliki banyak prestasi kerja. Dari mana? Dari si user yang mendapatkannya ini. User memiliki pengalaman kerja dan juga pengalaman kerja memiliki prestasi kerja. Seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan dari entitas relational diagram atau ERD dari website Karajo Pintar ini. Kemudian kita lanjut ke dalam websitenya, yang mana kita ingin membuat satu contoh dari pembuatan CV di dalam website Kopi ini. Yang pertama, kita daftar terlebih dahulu dengan memasukkan nama. Setelah semua field ini terisi, setelah itu kita klik daftar.
Nah, setelah berhasil, maka sistem akan mengarahkan kita ke halaman login ya, yang menyuruh kita untuk masuk kembali menggunakan email yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, di sini telah masuk. Selanjutnya kita langsung ke menu CV saya di sini. Nah, ini adalah preview dari CV yang kita buat ya. Tapi bukan preview final, karena finalnya adalah kita mengklik tombol ini, preview PDF ya. Nah, ini adalah preview finalnya seperti yang telah dicontohkan di sini. Setelah tertampil halaman seperti ini, selanjutnya kita langsung saja ke... Nah, sebelum kita menambah apa yang ada di dalam menu ini, kita coba edit terlebih dahulu dari profil user ini. Kita edit, misalnya namanya adalah... Kita bisa langsung perbarui, klik perbarui dan juga update. Nah, oke, untuk pengeditan profil CV seperti tadi ya. Kemudian kita lanjut untuk mengisi pendidikan. Pendidikan terakhir di dalam CV ini. Sebenarnya bebas ya, tapi karena di sini urutannya pendidikan terlebih dahulu, maka kita tambah pendidikan terakhir terlebih dahulu. Nah, di sini akan kita lihat pendidikannya adalah SMK Negeri 1 mana gitu, dengan jurusan multimedia dari 2020 hingga November 2024, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan pendidikan terakhir kembali yang gunanya untuk kita edit dan juga untuk kita hapus nanti. Di sini kita masukkan terserah dulu ya, nama institusinya, kemudian jurusannya juga, dan tanggal mulai serta tanggal selesainya juga. Oke, kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, lalu kita coba edit pendidikan terakhir yang kedua. Kemudian kita edit. Misalnya seperti ini, lalu kita klik selesai. Nah, pendidikan terakhir berhasil dirubah. Selanjutnya kita coba untuk menghapus. Nah, alhamdulillah pendidikan terakhir yang barusan kita rubah tadi terhapus ya. Selanjutnya kita akan menambahkan pengalaman kerja. Di sini kita klik tambah pengalaman kerja, kemudian masukkan lokasinya. Setelah kita mengisi file pengalaman kerja seperti lokasi kerja, jabatan, detail, sampai tahun mulai kerja ya, ini kita kosongkan karena ingin kita lihat apa yang terjadi kalau tahun selesainya kosong. Nah, ini telah kita isi semua. Selanjutnya kita klik selesai dan oke, di sini telah selesai ya untuk menambahkan pengalaman kerja. Kita tambahkan satu lagi, misalnya PT Sampel. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, untuk yang di awal tadi hingga saat ini ya tertulisnya. Kemudian yang PT Sampel yang baru kita isi di sini telah terisi Juni 2024 sesuai yang kita isi. Kemudian kita edit dulu untuk yang pengalaman kerja ini, misalnya PT di mana gitulah. Kemudian kita klik selesai. Oke, kita lihat perubahan yang terjadi. Ini PT di mana gitu, PT mana gitu terserah user. Kemudian jabatannya telah kita rubah juga tadi, dan juga tahun mulainya serta tahun selesainya juga sudah kita rubah. Nah, setelah itu kita coba untuk menambahkan prestasi kerja. Dan kita coba untuk selesai. Oke, prestasi kerja berhasil ditambah. Misalnya ada kesalahan nih. Prestasi kerjanya itu tahun 2023. Ups, maaf. Bukan di sini. Prestasi kerjanya itu tahun 2023. Ya udah, kita tinggal edit.
tahunnya menjadi tahun 2023. Nah, kita edit. Kemudian kita lihat hasilnya. Dan ini alhamdulillah berhasil ya. Prestasi sampel di sini tahun 2023. Yang sebelumnya 2024 menjadi 2023, seperti itu. Kemudian kayaknya kita nggak ada nih untuk prestasi kerja di dalam PT sampel ini. Ya udah, kita tinggal hapus aja. Hapus. Seperti itu. Kemudian pengalaman kerja PT sampel kayaknya nggak ada nih. Ya udah, kita hapus aja lagi. Hapus. Oke. Jadi seperti itu ya untuk pengalaman kerja. Kemudian kita lanjut ke keahlian atau skill. Kita tambah keahlian atau skill. Di sini keahlian misalnya videografi. Nah, tingkatan di sini tingkatannya menyesuaikan dengan kemampuan Anda saat ini ya. Dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya tingkatan itu tidak dapat diukur, tergantung dari kemampuan diri kita sendiri. Dan juga untuk tingkatannya di sini ada pemula tingkat lanjut, kompeten, dan mahir serta ahli ya. Nah, di sini kita coba isi dengan keahliannya adalah videografi dan juga tingkatannya adalah kompeten. Kita klik selesai. Kemudian kemudian sudah muncul ya videografi. Coba kita edit. Misalnya bukan videografi nih, tapi desain grafis ya kan. Desain grafis, ya udah kita tinggal edit dan juga selesai. Nah, seperti itu. Oke, di sini udah nampil. Kemudian, aku merasa keahlian aku lebih dari desain grafis, tapi videografi juga bisa. Ya udah, kita tambahin lagi. Videografi juga tingkatannya misalnya mahir gitu, lebih dari cukup ya kan. Kemudian kita rubah. Kemudian kita tambah ya di sini. Nah, di sini videografi nih. Tapi aku nggak yakin nih videografi. Ya udah, kita hapus aja lagi seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir tambah pelatihan atau kursus ya, kita tambahkan misalnya praktek kerja di mana gitu. Kemudian tahun mulainya di sini kita set sekarang aja. Dan juga tahun selesainya misalnya masih berlangsung gitu. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah muncul pelatihan kerjanya di mana gitu kan. Kemudian kita edit. Tahun selesainya udah selesai. Maaf, ini kalau mundur ya. Kemudian tahun selesainya udah selesai 2022 yang lalu gitu. Nah, ini udah berhasil ya kita edit. Selanjutnya kita tambah lagi pelatihan untuk sampel supaya kita hapus nanti. Jaringan. Nah, di sini sampel pelatihan kerjanya sudah. Selanjutnya kayaknya nggak yakin lah ada pelatihan kerja di sini ya kan, di sampel pelatihan kerja. Ya udah, kita hapus aja. Hapus. Nah, setelah terisi data diri, kemudian pendidikan, pengalaman kerja, keahlian atau skill, dan juga pelatihan atau kursus, selanjutnya kita lihat preview PDF yang telah final. Nah, ini adalah preview dari CV yang telah kita buat tadi secara finalnya ya. Nah, di sini tertulis keterangan ya bahwa untuk sementara ini fitur PDF preview belum dapat digunakan bagi pengguna mobile. Nah, sebelumnya juga saya telah mencobanya di perangkat mobile. Untuk preview PDF tidak seperti ini, tapi dia tertutup dan juga terdapat tulisan open. Nah, tapi dengan tulisan open tersebut dapat kita klik lama dan juga tahan untuk mendownloadnya. Seperti itu. Nah, ini adalah preview PDF yang telah dibuat tadi. Di sini juga telah mencakup semuanya. Dan kita coba download. Di sini kita rubah ya. Misalnya CV sampel. Dan kita bisa lihat di sini. Dan inilah hasil akhir dari proses pembuatan CV melalui website Copy CV Maker yang prosesnya telah kita lalui tadi. Selain fungsionalitas utama, di sini saya juga menghadirkan fitur seperti bantuan ya. Di sini dapat membantu para pengguna yang baru mengunjungi website ini untuk dapat melihat seperti apa kira-kira
pengguna membuat akun, kemudian menambahkan pendidikan terakhir, hingga cara melihat dan mendownload CV di dalam website Kopi ini. Kemudian di sini ada fitur tentang, yang mana fitur tentang ini menjelaskan dari website Kopi ini, dan di sini ada footer ya, di mana footer ini berisi informasi dari pembuatan website ini, kemudian pihak yang membuat website ini yaitu saya sendiri, kemudian fitur dan juga sosial media saya, yang mana ada sosial media GitHub, kemudian Instagram, YouTube, dan juga LinkedIn. Nah, satu lagi, saya akan mendemokan user, tapi usernya adalah admin, seperti itu. Kita keluar terlebih dahulu, kemudian kita masuk sebagai admin. Nah, di sini terdapat dashboard yang menampilkan jumlah total pengguna, dan di sini kita dapat melihat detailnya ya, detail dari pengguna tersebut. Kemudian kita dapat menambahkan pengguna secara langsung di sini. Kemudian kita daftar. Lalu pengguna berhasil terdaftarkan. Setelah itu kita coba edit ya. Di sini kita edit nama saya sendiri, misalnya Ahmad Maulana Akbar misalnya. Kemudian foto profil nggak usah, dan emailnya juga nggak usah. Kemudian coba diupdate. Dan alhamdulillah berhasil ya di sini. Setelah saya rubah, kemudian lanjut ke hapus. Nah, misalnya pengguna tadi itu hilang, sampel Jondo tadi itu hilang. Kita hapus, dan alhamdulillah data berhasil dihapus. Kemudian kita cari misalnya pengguna dengan nama Akbar. Nah, di sini akan tertampil pengguna dengan nama Akbar. Oke, mungkin untuk admin meliputi CRUD dan juga pencarian, seperti itu yang bisa saya tampilkan. Ya, itulah itulah website CV Maker Kopi yang berhasil saya rancang dan juga saya kembangkan hingga menjadi saat ini, seperti itu. Dan juga ada satu fitur tambahan lagi, yang mana satu fitur tambahan ini berguna bagi pengguna yang ingin mereset password, yang lupa passwordnya, seperti itu. Kita coba, misalnya reset password, pastikan emailnya aktif, kemudian emailnya adalah selkeren, sudah ada daftar tadi. Kemudian kita kirim, dan kita cek OTP di dalam email selkeren. Kemudian kita masukkan email kita, kemudian kita masukkan email kembali tadi selkeren. OTP-nya adalah ini, kemudian passwordnya 1 sampai 0, kemudian kita kirim. Oke, password berhasil direset. Sekarang kita buktikan bahwasannya reset password tadi sudah benar ya. Selkeren passwordnya 1 sampai 0. Kemudian kita coba masuk, dan alhamdulillah semua proses dan juga fitur yang ada di website ini semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah tanpa ada kendala, meskipun tadi mungkin kendala jaringan ya, kendala jaringan yang biasa terjadi seperti itu. Dan juga di sini ada kendala, misalnya pengguna mengalami kendala gitu kan, dapat menghubungi admin secara langsung ya. Sini admin secara langsung, seperti itu. Baik, sekian video presentasi saya untuk penjelasan IRD dan juga flow keseluruhan website aplikasi Kopi yang telah saya rancang dan juga saya kembangkan, dan juga fitur-fitur yang meliputi CRUD dan juga pencarian tadi setelah saya demokan. Sekian video presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan
dalam pengucapan maupun dalam tindakan saya dalam pendemoan tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya mohon maaf mungkin kualitas audionya tidak jelas ataupun terdapat banyak gangguan di sekeliling saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.